Assalamualaikum Ibu Vivi, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Widya, selamat pagi juga. Kemarin saya dengar dari teman saya, Bu Vita, katanya Bu Vivi ingin bertemu dengan saya. Tapi waktu istirahat kita tidak bertemu ya Bu ya. Jadi belum ada kesempatan untuk ngobrol. Nah, kira-kira Ibu mau ngobrol dengan saya Bu? Betul Bu Widya, kemarin sebetulnya saya tuh pingin ngobrol dengan Ibu, tapi berhubung karena memang waktu kita masing-masing padat gitu, jadi saya belum punya kesempatan ngobrol dengan Ibu. Dan hari ini alhamdulillah nih dipertemukan dengan Bu Widya. Saya ingin curhat Bu, ingin ngobrol. Boleh Bu, dengan senang hati Ibu bisa menjadi teman curhat dan Ibu mau bercurhat dengan saya, dan mudah-mudahan curhatan kita juga bisa membuat Ibu lega, karena saya yakin Ibu akan bercerita kepada saya, pasti ada sesuatu yang bikin Ibu kurang enak ya Bu ya. Kira-kira tujuan Ibu mau ketemu saya apa ya Bu? Begini Bu, tujuan dari saya ingin bercakap-cakap dengan Ibu, dengan curhat, saya tuh ingin seperti menginginkan perubahan yang ada pada rekan saya. Rekan saya itu kalau mengajar, saya perhatikan Ibu beberapa tahun itu kalau mengajar itu gaya mengajarnya masih konvensional Bu, seperti itu. Jadi saya tujuan percakapan ini menginginkan ada perubahan pada guru tersebut, pada rekan saya, sehingga ke depan rekan saya itu gaya mengajarnya sudah inovatif, kemudian variatif dan lain-lain, seperti itu Bu Widya. Jadi yang saya tangkap nih, Bu Vivi bertemu dengan saya itu ingin memberikan perubahan kepada teman sejawat, terutama teman di sekolah Ibu, tentang gaya mengajarnya yang menurut Bu Vivi cara mengajarnya itu masih konvensional. Nah, kira-kira kenapa Bu Vivi bisa memberikan mengatakan bahwa teman Ibu itu masih dalam gaya belajar yang konvensional? Dari mana Ibu tahu? Baik, boleh begini Bu. sedikit bercerita? Ya, jadi sebenarnya saya tuh awalnya Bu ada beberapa curhatan dari anak-anak. Jadi kebetulan rekan saya itu kan mengajar di kelas sebelumnya gitu ya. Kemudian sekarang siswanya itu menjadi murid saya. Dia suka bercerita tentang guru tersebut, bahwa kalau mengajar itu hanya tugas, lagi tugas, lagi tugas, menjelaskan. Kalaupun menjelaskan ya hanya ceramah aja gitu. Tidak, dia membandingkan dengan saya, tidak seperti Ibu, katanya ada banyak metodenya, kemudian menggunakan media pembelajaran. Nah, kemudian dari situ saya mencoba dengan mengamati ke rekan saya itu. Kebetulan rekan saya itu kelasnya bersebelahan dengan saya gitu. Jadi setelah ada curhatan dari siswa saya itu, jadi saya ingin memastikan betul nggak sih gitu ya, guru tersebut atau rekan saya itu mengajarnya seperti itu gitu. Jadi nanti saya amati dengan saya sering bolak-balik gitu ya melewati kelasnya. Kemudian saya juga mendengarkan, betul Bu, ternyata kebanyakannya rekan saya itu ketika mengajar duduk di depan gitu. Ya, saya nggak pernah mendengar gitu ketika guru tersebut menjelaskan gitu. Sepertinya tidak ada suara yang terdengar di kelas saya gitu. Oh, berarti pantas saja saya nih mendengar cerita Ibu. Berarti alasan Ibu untuk menginginkan teman Ibu itu mengajar lebih kreatif, tidak konvensional, berarti Ibu ada curhatan dari siswa ya Bu ya. Siswa Ibu bercerita, kemudian juga membandingkan cara mengajarnya dengan Ibu, di mana teman Ibu itu mengajarnya masih prioritas kepada tugas, tidak pernah menjelaskan, tidak pernah menggunakan media belajar yang seperti Ibu lakukan. Garis bawahi lagi nih Bu, sepertinya Ibu mengetahui tidak hanya dari curhatan anak ya Bu ya, tetapi ketika Ibu mengajar bersebelahan, ya Ibu mendengar tidak ada guru tersebut menerangkan, tetapi yang Ibu lihat hanya
tidak ada suara atau hanya tugas-tugas saja, seperti itu kah Bu? Betul Bu Widya. Nah, sekarang harapannya apa Bu supaya hal tersebut tidak terjadi, atau apa yang Ibu inginkan dari teman Ibu tersebut setelah Ibu mendengar curhatan dari siswa Ibu tersebut? Harapan saya terhadap rekan saya ingin ada perubahan terhadap rekan saya terkait gaya mengajarnya Bu. Saya harap gitu ya ke depannya itu rekan saya ini ketika mengajar itu menggunakan metode yang variatif, media baik itu berbasis IT ataupun non IT, kemudian menggunakan model-model pembelajaran yang memang inovatif, seperti itu harapan saya ke depan. Dengan harapan Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk aksi Ibu kepada teman Ibu agar teman Ibu tersebut mengalami perubahan Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya sih Bu, tapi mungkin gitu ya dalam waktu dekat ini saya ingin mencoba dengan melakukan kegiatan pendampingan individu Bu, atau mentoring seperti itu. Karena kalau dengan kegiatan mentoring atau pendampingan individu itu tidak ada maksudnya waktu itu bisa dilakukan kapan saja gitu, tidak harus ada jadwal tertentu atau hal-hal yang lainnya yang memang bentuknya dalam bentuk formal seperti itu Bu. Mungkin saya coba akan mentoring dulu Bu. Berarti akan Ibu lakukan agar teman Ibu itu mengalami perubahan, yaitu dengan cara mentoring ya Bu ya, di mana mentoring tersebut Ibu melakukan kolaborasi dengan teman Ibu dengan waktu yang tidak terjadwal, maksudnya seperti itu ya Bu ya, artinya waktunya disesuaikan dengan keadaan Ibu dan teman Ibu, begitu Bu maksudnya. Ada cara lain tidak Bu selain dengan mentoring yang akan Ibu lakukan? Lainnya mungkin saya ingin juga sih Bu mengadakan pelatihan atau workshop seperti itu untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah saya. Hanya saja mungkin Bu, pertimbangannya itu waktunya agak cukup lama mungkin ya Bu pelatihan, kemudian ada biaya juga yang harus kita siapkan, kemudian narasumber yang kompeten juga harus disiapkan, harus ada tahapan atau perencanaan yang sedemikian rupa seperti Bu, kayaknya agak sedikit perlu kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Seperti itu mungkin dalam waktu yang singkat agak sulit gitu untuk diterapkan gitu, untuk dilaksanakan seperti itu Bu. Berarti ini rencana yang kedua setelah mentoring, Ibu akan melakukan mungkin seperti mengajukan ya Bu proposal kepada kepala sekolah ya Bu, mungkin mengadakan workshop tersebut, tapi mungkin kesulitannya atau hambatan yang tadi Ibu katakan kepada saya adalah mengenai waktu. Jika akan mengadakan workshop dengan teman-teman sejawat di sekolah Ibu, juga menyiapkan pembiayaan atau secara finansial ya Bu ya, kemudian juga harus ada narasumber yang harus dipersiapkan juga jauh-jauh hari, artinya semua harus terkoordinir dalam proposal terlebih dahulu ya Bu ya, mungkin akan Ibu ajukan kepada kepala sekolah, seperti itu ya Bu mungkin. Nah kira-kira Ibu yang akan Ibu lakukan kapan Ibu untuk pendekatan yang tidak memerlukan waktu yang lama ya, seperti apakah mentoring terlebih dahulu, kapan akan Ibu lakukan kepada teman Ibu itu? Baik, saya akan awali dengan kegiatan mentoring Bu, pendampingan individu terhadap rekan saya. Insya Allah saya akan laksanakan mulai minggu depan Bu. Saya akan mencoba komunikasi dulu. Sebelumnya mungkin saya akan koordinasi dulu ya Bu ya dengan kepala sekolah bahwa saya akan melakukan mentoring dengan rekan saya terkait pembelajaran inovatif. Berarti ini dalam waktu terdekat ya Bu akan Ibu lakukan. Yang pertama adalah mentoring terlebih dahulu ya Bu ya dengan teman sejawat Ibu ya Bu ya. Nah nanti baik akan saya tunggu nih Bu setelah nanti Ibu melakukan yang terdekat
dahulu kira-kira cerita apa nih yang akan Ibu ceritakan kepada saya setelah Ibu nanti akan melakukan mentoring dengan teman Ibu tersebut, apakah ada perubahan dengan beliau ya, sehingga nanti saya akan mendengarkan cerita yang lebih menarik dari Ibu atas kesalahan yang sudah Ibu hadapi selama ini ya Bu ya. Nah kemudian saya sebelum menutup nih Bu ya, kira-kira ya Bu ya, apa sih yang Ibu peroleh, Ibu dapatkan setelah kita ngobrol begini Bu? Setelah Ibu curhat dengan saya nih, apa yang Ibu rasakan? Apa yang Baik, Ibu dapat? yang saya dapatkan dari percakapan kita ini, saya mendapatkan gambaran Bu, alhamdulillah terkait permasalahan saya, solusinya sudah saya dapatkan dengan percakapan ini, yaitu saya akan melakukan mentoring kepada rekan saya, sehingga kedepannya saya harapkan ada perubahan di rekan saya terhadap gaya mengajarnya. Saya juga agak sedikit plong kalau sudah curhat gitu, lega, senang juga gitu ya. Sudah dibimbing dari percakapan ini, sehingga saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi Bu Widya. Senang sekali pokoknya Bu Widya. Alhamdulillah saya senang juga mendengarnya Bu. Artinya percakapan kita kali ini bisa memberikan dampak kepada Ibu yang luar biasa. Saya juga sangat berterima kasih Ibu sudah curhat dengan saya. Artinya saya dipercaya oleh Ibu untuk bisa mendengarkan apa yang Ibu rasakan dan kita berbagi cerita. Kemudian Ibu juga sudah merasakan lega. Mudah-mudahan ada episode berikutnya yang akan saya ceritakan lebih menggembirakan dari Ibu atas permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Alhamdulillah saya juga ikut senang Bu bisa ngobrol dengan Ibu kali ini. Begitu Bu. Ya Bu, insya Allah nanti ketika saya sudah melaksanakan kegiatan mentoring, kemudian ada perubahan gitu, nanti saya akan ceritakan ke Bu Widya terkait hasil dari kegiatan mentoring yang saya laksanakan gitu Bu. Insya Allah saya akan cerita lagi, akan curhat lagi. Pokoknya Bu Widya punten untuk kedepannya, saya pengen kalau ada masalah saya juga ingin cerita lagi, ingin curhat lagi nih, boleh nggak dengan Bu Widya? Aduh, dengan senang hati Ibu. Asal Ibu nanti kita lihat waktunya ya Bu ya. Jika saya lagi ada jam kosong atau kita juga lagi break time tapi tidak ada kegiatan yang kita lakukan sama-sama, insya Allah kita bisa melakukan hal ini agar kita juga bisa memberikan pencerahan satu sama lain, dan mudah-mudahan untuk coaching kita hari ini juga bisa memberikan pencerahan kepada Ibu juga bahagia, saya juga bahagia atas coaching ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya Bu ya di sesi coaching berikutnya, artinya mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja menjadi lebih baik lagi. Itu aja yang saya harapkan ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah berbincang dengan saya. Terima kasih Ibu Widya sudah meluangkan waktunya untuk mendengar cerita saya, keluh kesah saya. Luar biasa Bu Widya, teman terbaik saya lah pokoknya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan dengan coaching ini juga permasalahan Ibu yang Ibu rasakan kepada teman Ibu bisa berdampak baik, bisa menjadi solusi baik yang Ibu temukan, yang Ibu rasakan dari ngobrol-ngobrol kita ini ada hasilnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bu pada perbincangan yang lainnya, dan saya tunggu Bu untuk perkembangan aksi Ibu setelah Ibu ngobrol dengan mentoring itu ya Bu, dengan teman sejawat Ibu itu. Terima kasih Ibu waktunya. Sama-sama ya Bu. Ya, sampai ketemu lagi Bu Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Widya.